lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Tak kira ki bar suara Prabowo Gibran di Pilpres, Pak Jokowi njuk fokus lagi urus negara. Kan jabatannya masih 9 bulan lagi. Nek ukuran wong meteng. Sang sasi yo genep lahiran bayine. Atau bila kita nanam padi udah bisa 2 kali panen. Nih, di Penerawangan Mbak Yus. Setelah anak mbarep dadi, saiki giliran fokus ngangkat mantu lanang sama Ragil. Memikirkan masa depan suaminya Kahiyang, satu-satunya anak perempuan Pak Jokowi. Nah, dan tentu saja putra bungsunya yang sekarang ini kelewat punya jabatan ketua umum partai politiknya. Masalahnya begitu pasangan Prabowo Gibran dominan di quick count, tidak berarti njuk Pak Jokowi wes gak bertugas. Kan masa jabatannya masih sampai Oktober nanti. Lah kok usai intervensi melalui bansos, melalui naikkan gaji PNS, melalui rencana kampanye serta berpihak walaupun batal. Ya mbok wes. Giliran 270 juta rakyat dipikir keto Pak. Lah nek urusan kepala negara ada juga beberapa urusan penting bulan ini serta beberapa bulan ke depan. Apa itu? Yang jelas persiapan Ramadan. Ingat loh Pak, Islam itu di Indonesia mayoritas dan mayoritas pula yang puasa. Harga beras tembus 17 bahkan sampai 18.000 per kilo untuk beras. Telur juga tembus 30.000 per kilo. Aduh, puyeng iki. Mak-mak iki ya toh. Jika tidak diintervensi, bulan Ramadan akan berat iki, Pak. Pak Jokowi masih presiden, ayo diurusin dong, Pak. Itu perhatian pertama yang harus segera ditangani. Urusan kedua, ya pengajuan RAPBN 2025 pada 1 Agustus mendatang masih jadi urusannya Pak Jokowi. Ning, Bu Ning meneh, Ning, nek meh dicicil sebagai masa transisi ya itu lebih baik. Jadi RAPBN disusun barengan. Kan nanti yang bakal mengoperasionalkan Prabowo sama anak lanang toh Pak. Itu yo gak gampang mergo yang mungkin terjadi negosiasi mana PSN atau proyek strategis nasional yang masih lanjut butuh anggaran gede, mana proyek rutin yang duitnya nggak bisa sembarangan disudo kayak bansos, BLT, KIP, KIS dan sebagainya. Baru nek turah mulai memasukkan proyek makan siang dan mie cucu gratis dianggarkan kuwi atau itu urusan kedua presiden yang juga nggak bisa diabaikan dengan gampang. Sudah itu saja. Masih ada lagi proses pergantian presiden sebagai simbol ajang pergantian pimpinan nasional harus digelar serius serta nggak main-main. Baca mulai serius aku. Acaranya kan pelantikan presiden, mesti digelar dengan khusyuk maupun hikmat. Ya setidaknya 3 agenda itu. Agenda bukan main-main. Bukan agenda sambilan yang butuh perhatian serius. Cuma di sela-sela mempersiapkan itu semua, lah kok tak lihat presiden wes gak fokus urus negara. Buktinya Pak Jokowi ngaku sudah langsung ngucapin selamat ke Prabowo Gibran. Yang kedua manggil Bung Raja Juli Antoni, Wakil Menteri BPN sekaligus Sekjen PSI, partainya si bungsu. Dan terakhir bertemu sama Pak Surya Paloh. Apa ini bukan berarti Pak Jokowi mayoritas urusannya malah soal kekuasaan? Mbak Yus kan yon domblong jadine. Lah wong gaji itu dari kita loh. Kita ini loh, rakyat-rakyatnya ini loh. Pripun toh Pak? Malah ngurus kepentingannya wae, golekne penggaweane anake. Mbak Yus yo ngerti, November itu baru masuk waktunya pilkada. Tapi sebelum serah terima jabatan, presiden nek cawe-cawene ya piye kuwi? Wah, wes angel. Misalnya Kahiyang sama Kaisang yuk protes.
Pak nek Mas Gibran diewaki dadi wakil presiden, mbok yo aku diewaki genti. Bisa jadi kepentingan Bobi menjabat gubernur Sumatera Utara. Beda lagi sama Kaisang, minta partainya diloloskan ke Senayan. Padahal dari berbagai quick count partai politik, dari 99% data yang masuk, 2,81% nih. Itu patokanku quick count Kompas loh ya. Ya ceknya ning Kompas. Hanya saja KPU tidak memutuskan parpol memenuhi parliamentary threshold bukan berdasarkan quick count, melainkan berdasarkan real count. Nah, nek tiba-tiba real count-nya gede, melonjak, ya diabaikan saja quick count itu. Makanya yang teriak-teriak turunkan data quick count ya bahaya juga. Kita nggak bisa memantau pergerakan suara. Itu nggak seberapa. Yang hampir sulit kita lawan bila tiba-tiba undang-undang tentang pemilu. Utamanya soal parliamentary threshold diubah. Dari semula 4% jadi 2%. Iya melenggang lah PSI ke Senayan. Itu apa petane karo MK yo. Usia meneh iki jumlahe persentasenya yang dirubah. Lah batas usia capres-cawapres saja bisa diganti, apalagi mau ambang batas partai ke Senayan. Wah, sabot nek ngene iki, wis duwe karep kudu dadi kaya bocah tenan iki modelane iki. Wis Mbak Yusno. Masa urusan anak-anak presiden mengalahkan urusan negara? Penting bagi kita terus bersuara, mengupdate gimana perkembangan suara PSI. Supaya usai coblosan jangan sampai tiba-tiba suara sebuah partai naik signifikan. Ingat loh, pengeluaran buat mengkampanyekan Kaisang sama PSI itu sudah amat sangat jor-joran. Wes ora bocor halus meneh, bocor gede. Di lapangan bahkan caleg beda partai juga diminta nyoblos PSI juga. Ya mestinya kita bertarung dengan fair dong, jujur, dan tidak merusak demokrasi. Contoh itu Bang Komeng, ya kan? Sip yo Bang Komeng, 2 jempol untuk dirimu. Bila urusan milih calon presiden saja bisa dikondisikan, apa nggak demikian pula dengan suara PSI? Ning, guys, ketemu Bu Ning meneh ya aku. Ning, Mbak Yus yo ngerti kok. Para pendukung Pak Jokowi serta capres-cawapres versi quick count itu lagi membulat-bulat kayak tahu bulat digoreng dadakan. Gosong ora kuwi. Nek do komentar kan mengerikan, termasuk di ngos-ngosan ini gitu loh. Untuk ngoser yang budiman nggak meladeni. Ngoser tercinta, jaga nalar sama kewarasan aja ya. Fokus di daerah masing-masing. Utamanya yang jadi saksi atau PPK dan komisioner KPU daerah. Jangan main-mainlah dengan sumpah jabatan. Mbak Yus ngingetin itu ya buat semuanya. Jika ada yang intimidasi, mengancam atau mencoba menyuap, dilawan gitu loh. Bukan memanfaatkan aji mumpung untuk bayaran gede. Piroto dibayarin. Mbak Yus percayalah para penyelenggara pemilu memiliki dedikasi dan integritas yang bisa menjaga proses dengan baik. Bahwa di beberapa daerah muncul dugaan kecurangan, itu parsial. Oknum-oknum, secuil pihak yang di hatinya enggak cinta NKRI. Diiming-imingi jabatan atau duit, gelap mata. Nek beneran nanti Pak Jokowi mikirin Bobi Nasution sama Kaisang, ya wes. Nek opo meneh. Jebul anak-anak presiden itu ya bukan anak-anak yang mandiri, bukan anak yang siap berjuang sendiri, yang gandul ke orang tua. Di sisi lain Pak Jokowi yang dulu kita anggap sebagai pejuang demokrasi dari bawah, barang merasakan nikmatnya berkuasa, rupanya sama saja dengan para politisi lain. Korupsi, kolusi, nepotisme juga tumbuh dan berkembang subur di zaman dia berkuasa. Ini bukan soal kalah pilpres, bukan tentang nggak suka Pak Jokowi, tidak pula mengenai Prabowo. Namun kita mesti berjuang demi rakyat banyak. Bila penguasa gelap mata, kemudian menginjak-injak demokrasi,
mengutamakan jabatan buat keluarganya. Wes ngalamat demokrasi kita setback. Mundur ke belakang, mundur ber. Ingat loh, ingat. Ini bukan tentang melawan penguasa, tapi demi kebaikan negeri kita. Mbak Iso kayak blibete iki. Penguasa yang minim pengawasan oposisi, maka kekuasaannya cenderung semaunya sendiri. Kita bisa rasakan bagaimana periode pertama Pak Jokowi dibandingkan dengan periode kedua dia. Situasi dan kondisi politik kan lebih ruwet sekarang. Dan Jokowi kayak jadi individu yang berbuat semaunya sehingga partai ngikut apa mau dia saja. Ya udah, barang ngoser-ngoser ngikut Mbak Yu saja ya. Segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yu. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.